Shalom, selamat malam Sobat New Hope for New Generation. Jadi balik lagi malam hari ini kembali bersama dengan Mima. Dan juga saat ini telah hadir bersama dengan Mima, Bapak Pendeta Justus. Jadi senang sekali malam hari ini bisa berjumpa Bapak Pendeta kembali dalam program New Hope for New Generation. Selamat malam Pak Pendeta, Shalom. Selamat malam, Gimana? Shalom. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Sehat. Luar biasa. Ya, damai di hati. Iya, Pendeta damai di hati. Juga memang berharap dimanapun teman-teman Sobat New Hope berada juga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga diskusi nih teman-teman semuanya. Dan malam hari ini juga kita punya tema yaitu belajar dari Musa. Wah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari dari kisah Musa ini? Untuk itu, langsung saja saat ini Mima persilahkan kepada Bapak Pendeta Justus untuk membawakan firman kita sekaligus berdoa. Oke, terima kasih. Sobat muda yang terkasih, kita awali dengan berdoa. Bapa, kami mohon kiranya kami dimampukan untuk mendapatkan berkat lewat firman malam ini, lewat tanya jawab. Tuhan berkati sobat muda dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sobat muda yang terkasih, untuk menolong kita memahami tema belajar dari Musa, saya mengajak kita untuk melihat satu ayat dari kitab Keluaran pasal 14. Baiknya memang kita membacakan semua ayat, yaitu ayat 1 sampai 13, tetapi baik juga kita hanya melihat ayat 13 saja. Nanti saya terangkan sedikit latar belakang dari keseluruhan yang ada di pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya, sobat muda yang terkasih, sobat muda yang diberkati, belajar dari Musa. Di bulan Juni ini ada tema kita, yaitu jangan takut. Jadi kita kaitkan tema dan topik kita, jangan takut, belajar dari Musa. Latar belakang dari kitab Keluaran pasal 14 adalah umat Israel itu berada di dalam kondisi dilematika. Satu sisi mereka ingin supaya bebas dari penjajahan di Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun yang kita tahu kejam. Itu sisi yang pertama. Tetapi sisi yang kedua, bahwa mereka tidak tahu mau kemana, lalu mau bagaimana. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, bahwa Allah menjanjikan keselamatan. Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan di sini kita lihat peranan Musa sebagai hamba Allah. Apa yang Musa lakukan? Musa berkata bahwa Allah akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi di sini muncul ketakutan. Karena apa? Ada dilema. Satu sisi ingin bebas, tapi sisi yang lain kemana pergi? Ya, ketakutan-ketakutan itu juga dialami oleh sobat muda, juga dialami oleh orang tua. Orang tua takut, khawatir tentang anaknya, biaya pendidikan, biaya kuliah yang mahal. Anak juga takut, di mana kampus yang baik, apakah orang tua punya uang, atau sudah selesaikan studi, selesaikan kuliah, lalu mau ngapain? Mau kerja di mana? Kalau melamar diterima atau tidak? Jadi saya simpulkan, sobat muda, bahwa memang ketakutan itu menjadi bagian kehidupan kita. Israel takut sekali. Sehingga
rasanya biar saja kita tetap dijajah, tetapi jam makan ada makanan. Pasti dikasih makan oleh Raja Firaun. Daripada bebas berjalan, mau kemana? Tinggal di mana? Apa yang dimakan? Tujuannya belum paham. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Oleh sebab itu lewat topik belajar dari Musa, Sobat Musa, kita akan sama-sama berdiskusi. Ya, bahwa apa yang dialami oleh Israel dalam ketakutan mereka, Tuhan menolong. Itu berarti apa yang kita takut saat ini, sebagai sobat muda, Tuhan menolong. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Sobat muda pasti takut. Saya juga kadang takut. Dan kadang kita harus akui itulah kemanusiaan. Tetapi apakah kuasa Tuhan di bawah ketakutan kita, atau sebaliknya kuasa Tuhan lebih tinggi dari rasa takut kita? Itu yang perlu kita diskusikan di malam ini. Begitu kan? Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Jadi terdapat dalam kitab Keluaran ya Pak Pendeta, Keluaran pasal 14 ya, tentang Musa. Nah, kita lanjut nih Pak Pendeta, mungkin supaya lebih jelas lagi mengenai topik kita tentang belajar dari Musa. Nah, memang ingin tanya kepada Pak Pendeta, apa sih yang dapat kita teladani nih Pak dari sosok atau sikap Musa pada saat itu Pak Pendeta? Yes, thank you, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Yang pertama, kepemimpinan. Ada banyak hal yang menarik dari Musa sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, dia berusaha tetap di depan, berjalan di depan. Pemimpin itu harus di depan, supaya yang dipimpin mengikuti. Kita percaya, kita yakin pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal, dia akan membawa orang-orang yang dipimpin kepada yang benar, kepada yang baik. Itu teladan dari Musa. Dia di depan, dia tidak pernah mundur. Persoalannya apakah yang dipimpin itu mau ikut atau tidak? Mau taat atau tidak? Atau cari yang lain? Atau mundur? Itu teladan kepemimpinan dari seorang Musa. Teladan kepemimpinan yang kedua dari seorang Musa adalah bahwa dia hormat kepada yang memberi kuasa. Jadi semua pemimpin di dunia ini ada yang paling tinggi di atasnya. Di sebuah bangsa, katakanlah Indonesia, kita tahu pemimpin kita tertinggi adalah Bapak Presiden. Tetapi secara iman Kristen, belajar dari Musa bahwa ada pemimpin di atas pemimpin, yaitu Tuhan. Musa sungguh yakin bahwa ada pemimpin di atas dia, yaitu Tuhan. Tuhan itulah yang punya kuasa, sehingga hal yang mustahil menjadi nyata. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, mungkin bagi pemimpin yang di atas. Jadi Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia melihat bahwa ada pemimpin yang lebih tinggi yang akan menolong dia ketika dia tidak berdaya, ketika dia tidak sanggup. Dan hal itu terbukti. Beberapa peristiwa di mana Tuhan yang punya kuasa memakai Musa melakukan mujizat. Misalnya tidak ada air, lalu Musa melakukan tindakan sesuai perintah Allah, dari batu keluar air, umat bisa minum, dan seterusnya, termasuk peristiwa yang besar dengan tongkat berdasarkan petunjuk dari Allah, dia membelah laut teberau, umat Yesus bisa menyeberang. Ya, begitu kan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi apa yang bisa kita pelajari nih Sobat Muda itu, yang pertama yaitu berusaha tentang kepemimpinan Musa, yaitu berusaha tetap di depan ya Pak Pendeta. Jadi seorang pemimpin tuh nggak takut untuk memimpin, seperti itu Pak Pendeta, punya jiwa kepemimpinan dan percaya bahwa Tuhan yang memilih, seperti itu Pak Pendeta ya. Dan yang kedua tadi, hormat kepada yang memberi kuasa. Jadi pada saat itu Musa diberikan kuasa kepemimpinan dan dia hormat kepada yang memberi kuasa, itu Tuhan Yesus sendiri Pak Pendeta ya. Ya, betul. Terkait itu Pak Pendeta,
Mima terpikirkan satu hal. Nah kan kadang nih banyak dari kita semua nih Pak Pendeta, termasuk Mima juga, kadang ketika kita sudah diberikan roh kepemimpinan nih Pak Pendeta, kita tuh kadang merasa diri kita, oh saya adalah pemimpin, berarti saya bisa mengendalikan semua. Atau oh saya kan yang mimpin, berarti saya boleh ngatur-ngatur si A, saya bisa ngatur si B, seperti itu loh Pak Pendeta. Nah itu kan manusiawi ya Pak Pendeta, pasti semua orang pernah merasakan, Mima juga pernah merasakan. Nah menurut Pak Pendeta, gimana nih cara kita mengantisipasi supaya pikiran-pikiran itu atau rasa kita bahwa kita ini pemimpin supaya tidak salah menafsirkan kita ini seorang pemimpin, Pak Pendeta? Iya, memang tantangan pemimpin itu banyak sekali. Ya hati-hati dengan pemimpin yang saat ini merasa sangat sukses, merasa berhasil, hebat. Sebab ada persoalan keangkuhan, ada persoalan tinggi hati, ada persoalan kesombongan. Ini bertentangan dengan Tuhan. Teristimewa kepemimpinan dalam kehidupan kekristenan, kepemimpinan di rumah tangga Kristen, kepemimpinan di gereja, kepemimpinan di lembaga gereja, kepemimpinan di tingkat sinode, misalnya di gereja Bali. Ya, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu bisa membuat kita jatuh. Kesombongan itu membuat kita lupa Tuhan. Kesombongan itu membuat kita merasa sepertinya kita ini sempurna, padahal tidak. Kesombongan itu membuat kita bahwa seakan-akan kita tidak membutuhkan orang lain dan tidak membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin belajar dari Musa, dia harus terus rendah hati. Dari awal kepemimpinan sampai akhir. Bahkan sebelum ia dipilih menjadi pemimpin, sampai dia mengakhiri kehidupannya, dia harus rendah hati. Memang ini tidak mudah. Godaan pemimpin adalah menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi angkuh. Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang besar untuk orang-orang yang seperti itu, pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ya, sobat muda, dalam usia kita yang muda, pengalaman tidak terlalu banyak, kadang ketika kita ada di satu posisi kepemimpinan, keangkuhan itu luar biasa, merajalela. Ini penting untuk belajar dari sosok seorang Musa. Ia tetap rendah hati, ia tidak membanggakan dirinya bahwa dia sudah melakukan ini dan itu. Sebab dia sadar apa yang dia lakukan itu merupakan kuasa Tuhan, bukan kuasa si Musa itu sendiri. Itu kan? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi jelas sekali gimana caranya supaya kita tuh bisa mengendalikan diri gitu ya Pak Pendeta, untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan menghindari keangkuhan atau kesombongan Ya. yang merasa diri kita sempurna, merasa kita, oh aku kan pemimpin, aku yang paling tinggi, aku bisa mengendalikan semuanya, aku bisa ini, aku bisa itu. Tapi tidak seperti itu Pak Pendeta. Itu justru membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain, apalagi Tuhan ya Pak Pendeta, tidak memerlukan Tuhan. Jadi seorang pemimpin kita harus belajar seperti halnya Musa, yaitu memimpin dengan penuh kerendahan hati, menganggap bahwa semua otoritas yang dia terima itu dari Tuhan ya Pak Pendeta. Ya, Oke, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin memang ingin bertanya kembali nih kepada Pak Pendeta, setelah mengetahui kisah Musa yang Tuhan pilih sebagai seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel nih Pak Pendeta. Gimana sih caranya kita nih Pak Pendeta untuk bisa berpikir positif dalam segala situasi? Contohnya pada saat itu kan Musa diperhadapkan oleh jalan buntu ya Pak Pendeta saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi di situ Musa tuh bisa tenang. Nah, gimana tuh Pak caranya supaya kita misalkan ada masalah itu kita bisa tenang sama seperti Musa saat itu? Iya, jadi saya melihat dan saya yakin semua orang Kristen memahami bahwa sosok Musa ini adalah sosok pemimpin umat Israel yang selalu memegang janji Tuhan. Selalu yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel dan didengar oleh Musa itu dipegang betul oleh Musa. Musa percaya bahwa Tuhan menjanjikan
bahwa mereka tidak akan selamanya di Mesir, tetapi justru akan keluar, akan bebas, dan pasti menerima, pasti memasuki tanah Kanaan. Jadi di sini kita lihat hal yang positif dari seorang Musa. Dia berpikir selalu positif bahwa Tuhan menjanjikan A, pasti A. Tuhan menjanjikan yang B, pasti B, tidak mungkin C. Jadi orang yang berpikir positif, dia selalu melihat bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sampaikan, itu yang terjadi, bukan sebaliknya. Jadi berpikir positif yang ada pada seorang Musa adalah janji-janji Allah pasti digenapi. Tidak ada yang bisa membatalkan, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Karena Allah lebih berkuasa dari apapun dan siapapun di dunia ini saat ini dan ya sampai selama-lamanya. Betul. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi jelas sekali bagi kita gimana sih caranya kita, khususnya anak muda nih yang selalu berpikiran negatif, Pak Pendeta, overthinking gitulah istilahnya saat ini, untuk dapat tenang seperti Musa dalam menghadapi segala situasi. Yang pertama tadi Pak Pendeta sampaikan yaitu memegang janji Tuhan ya Pak Pendeta. Ya. Apa yang Tuhan janjikan pasti itu akan terjadi. Misalkan Tuhan merencanakan A, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, nggak mungkin B atau sebaliknya C gitu Pak Pendeta. Jadi janji-janji Tuhan itu ya Pak Pendeta yang pasti akan tergenapi. Nah, berbicara soal janji nih Pak Pendeta, memang punya sharing sedikit. Jadi berbicara tentang janji Tuhan, itu pasti akan tergenapi ya Pak Pendeta, walaupun kita sendiri nggak melihat dulu ya Pak Pendeta, tapi kembali lagi iman. Nah, gimana nih Pak Pendeta, menurut Bapak ketika kita mengimani nih Pak, kalau Tuhan menjanjikan bahwa kita akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kita bisa mendapatkan pasangan yang seiman, kita bisa melewati semua masalah. Tapi nih Pak Pendeta, manusia kan cenderung untuk melihat apa yang dilihat mata ya Pak Pendeta, bukan misalnya kapan nih Tuhan, kayak di hati tuh kapan nih Tuhan kan janji, ya Tuhan janji, tapi kapan kok rasanya lama gitu ya Pak Pendeta. Kita berasumsi seperti itu, Bima juga pernah kayak gitu Pak Pendeta, kayak kapan sih janjinya Tuhan itu tergenapi gitu kan. Emang kita harus sebagai manusia tuh, waktunya Tuhan bukan waktu kita Pendeta, tapi kan betul. Kita manusia tuh terbatas ya Pak Pendeta, masih kayak kapan sih Tuhan, ini udah lama loh menurut kita tuh, kayak setahun 2 tahun, jadi kan setahun 2 tahun 3 bulan sih udah lama nih Pak Pendeta. Nah itu gimana menurut Pak Pendeta kita ketika kita sambil berharap akan janji Tuhan itu Pak Pendeta? Ya, menurut saya ada 2 hal yang berkaitan dengan janji Tuhan. Yang pertama adalah soal kesabaran. Jadi apakah kita sanggup menunggu, dan menunggu? Artinya kapan waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Jadi persoalan sabar menanti, sabar menunggu. Yang kedua, persoalan bagaimana di saat kita menanti sabar, kita tetap melakukan sesuatu. Jadi kita tidak boleh lipat tangan. Sebab sesungguhnya secara iman Kristen, kata sabar menanti itu bukan lipat tangan. Maka itu kita punya 2 hal yang melekat, ora et labora, bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Jadi memang betul sabar menunggu waktu Tuhan. Tetapi di dalam waktu menanti itu kita bekerja. Sebagai mahasiswa belajar yang baik. Sebagai seorang yang sudah punya bekal sarjana, melakukan sesuatu. Mau buka bisnis, mau buka usaha, monggo. Ya, mau melamar di perusahaan, di sebuah instansi, silakan. Tetap melakukan sesuatu. Tidak boleh diam. Itu hal yang penting berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Tuhan tidak mau kita diam. Tuhan tidak mau kita tidak bekerja. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan mau kita beraktivitas. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Tuhan tidak suka dengan orang malas. Tuhan mau bekerja. Itulah bagian dari berharap. Itulah bagian dari menanti waktunya
Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Wah, luar biasa sekali Sobat Muda. Jadi diingatkan kembali oleh Pak Pendeta dan juga khususnya buat Mima pribadi, yaitu sambil menunggu janji Tuhan kita harus bersabar, itu ya Pak Pendeta. Yang pertama, bersabar. Jadi kita harus tahu kapan waktunya Tuhan, itu yang terbaik menurut Tuhan itu kapan sih, bukan waktunya kita ya Pak Pendeta. Dan yang kedua, melakukan sesuatu. Jadi ora et labora, berdoa dan berusaha Pak Pendeta. Bukan cuma berdoa tapi tidak ngapa-ngapain ya Pak Pendeta. Atau sebaliknya juga bekerja tapi nggak berdoa gitu. Seperti itu nih Sobat Muda. Jadi melakukan sesuatu, tidak diam saja tapi tetap bekerja. Kita tuh sebagai anak-anak muda tuh harus punya gimana ya Pak Pendeta, spirit yang bekerja gitu. Apalagi masih muda bekerja. Ya, usia produktif ya. Benar sekali. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak Pendeta sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Jadi ketika ada tantangan nih Pak Pendeta, Mima ambil contoh misalkan Mima di perusahaan Mima di tempat bekerja. Nah, ketika kita tidak nyaman nih Pak Pendeta, mungkin dengan atasan atau dengan lingkungan kita, jadi kita tuh cenderung takut ya Pak Pendeta, bisa dikatakan takut untuk menjalani hari-hari kita khawatir, atau bahkan yang lebih parah itu menyalahkan Tuhan, seperti Tuhan kenapa sih saya ditempatkan di tempat seperti ini, padahal kan saya pengennya di posisi ini gitu, tidak di sini, tapi Tuhan kenapa tempatkan di sini, Tuhan kan tahu mau saya itu apa. Nah, menurut Pak Pendeta gimana sih tanggapan Pak Pendeta, dan sebaiknya kita tuh apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ada di posisi itu Pak Pendeta? Iya, menurut saya ketika kita ada di posisi itu, menurut saya kita harus melihat bahwa ini adalah proses pembentukan karakter, proses pembentukan iman. Jadi Tuhan sementara memberikan sekolah kita. Jadi lewat masalah di tempat pekerjaan itu, kita sementara disekolahkan oleh Tuhan. Sekolah apa? Bukan sekolah SMA, bukan sekolah SMK, tetapi sekolah karakter, sekolah iman. Agar kita akan tamat melahirkan orang-orang dewasa. Jadi jangan kita melihat itu sebagai sebuah pembuangan, seperti di penjara. Tidak. Justru kita melihat itu sebagai sebuah sekolah. Jadi masalah di tempat kerja, masalah di perusahaan, ya apalagi kita ya baru saja tamat, belum punya pengalaman yang banyak, ya kita baru tamat lalu diterima di sebuah perusahaan, kita dilihat orang baru, kita dilihat belum punya pengalaman, ya kadang kita dibully juga oleh senior kita. Ya, berpikir positif, kita melihat itu bahwa inilah proses pembentukan. Sebab ilmu yang kita dapat di kampus tidak cukup. Kita butuh pengalaman di lapangan. Sebab bisa saja teori yang di kampus tidak dipakai di lapangan. Ya. Karena ada realita yang berbeda dari teori yang kita dapatkan di dunia kampus. Ya, oleh sebab itu secara iman Kristen, secara teologi saya melihat bahwa itulah pendidikan kelanjutan dari Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan melewati tangga 2, tangga 3, tangga 4. Dan pasti kita menjadi pemimpin. Pasti kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh di tempat di mana kita bekerja. Sebab di situ Tuhan inginkan bahwa kita harus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tempat pekerjaan adalah tempat yang diizinkan Tuhan agar di situ kita menjadi garam dan terang dunia sebagai pemuda-pemudi gereja. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Luar biasa sekali penjelasan Pak Pendeta. Jadi jelas bagi kita semua sobat muda, baik yang baru tamat ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Jadi anggaplah hal tersebut terjadi sebagai proses pembentukan karakter kita sendiri Pak Pendeta ya, dan proses pembentukan iman kita. Jadi jangan anggap itu sebagai pembuangan seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, Tuhan nggak sayang kita atau Tuhan malah ngasih kita seperti ini. Nah, tapi anggaplah itu sebagai sekolah ya Pak Pendeta, sekolah dari Tuhan yang akan mendewasakan iman kita sehingga kita bisa jadi garam dan terangnya Tuhan. Oke Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan dan juga sharingnya. Mungkin ada kesimpulan atau pesan buat kita semua nih Pak Pendeta sebagai sobat muda New Hope for the Generation tentang firman Tuhan kita, yaitu tentang belajar dari Musa Pak Pendeta.
Ya, sobat muda, belajar dari Musa ketika kita ada di usia-usia muda, usia produktif, kita melakukan banyak hal. Jangan kita berdiam diri di kamar, jangan kita menutup diri. Silakan aktif dimanapun. Di rumah kita aktif, kita mengambil pekerjaan. Masyarakat lingkungan, kita bergabung dengan masyarakat lingkungan. Gereja, pemuda adalah wadah kita. Kita aktif di sana. Bagi saudara pemuda yang sudah bekerja, tunjukkan sesuatu di tempat pekerjaan. Pasti saudara dipakai lebih dari itu. Itu belajar dari seorang Musa. Yang kedua, jangan takut dalam situasi apapun. Jangan takut. Sebab Tuhan punya kemampuan untuk menolong kita. Kadang persoalannya kita kurang sabar. Kita kurang sabar lagi sedikit. Mungkin 2 hari ke depan ketakutan kita itu, doa kita itu akan dijawab. Tetapi hari ini kita begitu takut dan kita putus asa dan kita memutuskan sesuatu yang berdampak tidak baik bagi kita. Padahal tinggal lagi 2 hari. Kita harus berani, jangan takut. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan dapat menolong kita sebab ada pada kita tanggung jawab, yaitu kesaksian menjadi garam dan terang dunia. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta dan juga Sobat New Hope dimanapun berada. Jadi malam hari ini sekian dari topik kita yaitu belajar dari Musa. Tapi sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam hari ini Pak Pendeta, maaf silakan Pak Pendeta untuk menutup dan membuat kita berdoa. Sobat muda, mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang juga menyiapkan kami sobat muda, pemuda-pemudi sebagai alat di tangan-Mu, lengkapi kami. Kadang kami takut. Kami takut masa depan, kami takut tentang pekerjaan, kami takut tentang pasangan hidup, kami takut tentang kampus, kami takut tentang skripsi, tentang tesis atau disertasi, kami takut tentang keuangan, kami takut tentang banyak hal, sakit penyakit. Ya Bapak, berkatilah sobat muda dimanapun berada. Kiranya diskusi kami malam ini menjadi berkat bagi sobat muda. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Ya. malam hari ini untuk waktu dan juga sharing firman Tuhannya dan juga sama-sama kita udah diskusi mengenai belajar dari Musa. Baiklah, sampai sini dulu podcast kita mengenai belajar dari Musa. Saya Mima dan juga Bapak Pendeta Justus pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.